البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada kitab yang baru dari Sahih Bukhari, yaitu kitab yang ke-7. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kitabut tayammum. Kitab tayammum. Yang diinginkan dari tajuk kitab ini adalah Imam Bukhari ingin menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan tayammum. Tayammum itu wazan tafa'ul. Secara bahasa yaitu bimakna al-qasdu wal ta'ammud, yaitu menginginkan dan menyengaja. Secara syariat tayammum adalah yaitu menyengaja untuk mencari debu dan menggunakan debu tadi dengan sifat yang telah dikhususkan, yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan sehingga mencapai pergelangan tangan. Untuk demi menyebabkan bolehnya seseorang itu mengerjakan sholat atau tawaf atau ibadah-ibadah yang semakna dengan itu yang disyaratkan adanya kesucian. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga para ulama yang lain. Jadi sebenarnya yang menjadi inti adalah debunya itu, menggunakan debu. Tetapi karena sering menggunakan, yaitu istilahnya tayammamu sa'idan, seperti yang dalam Quran itu fatayammamu sa'idan, maka akhirnya amalan ini dinamakan dengan tayammum. Dan tayammum itu adalah keringanan, rukhsah, keringanan yang datang dari Allah Ta'ala untuk para hambanya tatkala mereka ingin bersuci dari hadas, namun mereka terhalangi dari menggunakan air. Akan tetapi keringanan ini tadi menjadi azimah, yaitu sesuatu yang wajib tatkala air itu memang tidak ada, karena memang mereka ketika tidak ada air dan juga tentunya ketika tidak mampu menggunakan air, padahal mereka wajib bersuci, maka mereka wajib menggunakan pengganti air, yaitu tayammum dengan debu yang baik tadi. Sebagaimana permasalahan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya para ulama berselisih pendapat tayammum itu azimah atau rukhsah. Ini pembahasan dalam fikih dan usul fikih. Azimah ini kewajiban, adapun rukhsah itu keringanan. Berarti tayammum itu rukhsah atau azimah. Dari satu sisi dia keringanan. Karena apa? Karena amalan-amalannya memang diringankan. Kalau wudhu kan ada berkumur-kumur, ada memasukkan air ke hidung. Tayammum tak ada itu. Demikian pula, yaitu berwudhu disunahkan sampai 3 kali mencuci wajah dan juga mencuci tangan dan mencuci kaki. Tapi untuk tayammum tidak perlu sampai 3 kali. Bahkan untuk kaki tidak perlu untuk diusap pakai debu tadi. Dan seterusnya, ini dari satu sisi dia keringanan, namun dari sisi yang lain dia menjadi suatu kewajiban tatkala terhalangi dari menggunakan air atau tidak ada air. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, wa qaulullahi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Kemudian kalian tidak mendapati air, maka hendaknya kalian menyengaja mencari debu yang baik, debu yang suci, yang bersih. Kemudian usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian minhu, dari debu tadi. Ini riwayat minhu, ini memang dia kembalinya kepada tanah atau debu tadi, dari tanah atau debu tadi. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa tidak mendapatkan air untuk bersuci setelah dia mencari-cari, tentunya bukan istilahnya sembunyi di dalam bilik, oh saya tak mendapatkan air. Tak, dia harus cari dalam bilik atau bilik sebelah, atau cari di dapur, atau cari di
di kamar mandilah atau apa, atau pergi ke masjid mencari, harus mencari. Nah, kalau setelah mencari tidak mendapatkan juga, barulah dia menyengaja untuk mencari debu yang bersih. Kemudian mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangan dia itu. Dan masuk ke dalam hukum ini adalah orang yang terhalangi dari menggunakan air. Karena mungkin apa sakit atau yang semacam itu. Baik. Pembahasan tentang tafsir ayat ini ma'ruf sebagaimana dalam tafsir Imam As-Sam'ani dan yang lainnya. Juga sebelum Imam As-Sam'ani adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sekarang apakah boleh seseorang itu menggunakan gamping, apa istilahnya kapur, atau menggunakan kayu, atau menggunakan mungkin apa permukaan tanaman, permukaan daun atau rerumputan untuk tayamum, ataukah wajib dengan debu atau tanah? Diperselisihkan di kalangan ulama, tetapi yang rajih adalah wajib dengan debu atau tanah itu, atau pasir, ya pasir yang memang ada debu-debunya itu. Kenapa demikian? Karena ayatnya sa'idan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ada perselisihan tentang masalah sa'id. Sa'id ada yang mengatakan kullu ma sa'uda ala wajhil ard, semua yang tinggi di atas permukaan bumi. Berarti masuk ke dalamnya apa? Ada debu, ada pasir, kerikil, pepohonan, bebatuan, tanaman-tanaman. Dan ini adalah pendapat Imam Malik. Ada yang mengatakan bahwasanya semua yang masuk dalam jenis debu seperti pasir, kerikil, demikian pula gamping, kayak itu apa? Kapur. Nah, ini boleh. Ini mazhab Abu Hanifah. Pendapat ketiga mengatakan debu semata, ya debu ya tanah dan semacam itu intinya. Dan ini mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal dan para pengikut mereka. Hujahnya adalah di dalam ayat Al-Kahfi, fatus biha sa'idan zalaqa, yaitu maka jadilah dia itu sa'idan zalaqa, yaitu debu yang halus dan baik. Jadi bukan menjadi apa itu istilahnya tanaman atau menjadi kapur, tidak, tapi menjadi debu. Jadi sa'id adalah debu. Dan juga telah sahih, yaitu dari hadis Hudzaifah ibnu Yaman, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, fuddilna 'alan nasi bisalas, kita dilebihkan di atas umat manusia dengan 3 perkara. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah, dijadikan saf-saf kita seperti saf-saf malaikat. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidah, dan dijadikan untuk kita tanah ini semuanya adalah masjid. Wa ju'ilat turbatuha lana tahura, dan dijadikan debunya, debu dari tanah tadi, atau kembali ke arti yaitu bumi, debu dari bumi tadi adalah sebagai alat bersuci untuk kita idza lam najidil ma, apabila kita tidak mendapatkan air. Jadi Nabi mentansis yaitu turbah, yaitu debu. Dalam lafaz yang lain, waju'ila turabuha lana tahuran idza lam najidil ma, dan dijadikan debunya untuk kita ini alat bersuci jika kita tidak mendapatkan air. Baik, para ulama pendapat ketiga tadi mengatakan Allah Ta'ala, Nabi mengkhususkan kesucian tadi adalah dengan debu. Dan polanya adalah pola imtinan, yaitu menyebutkan tentang besarnya kurnia Allah kepada umat ini. Seandainya yang selain debu itu menduduki posisi debu juga, niscaya Allah juga menyebutkannya sebagai pola imtinan, pola kurnia. Selesai dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian apakah memang disyaratkan untuk mencari air lebih dahulu sebelum tayamum? Seperti yang telah kita sebutkan, memang itulah yang betul. Wajib mencari. Sebagaimana itu dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga disebutkan panjang lebar oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala.
Tayyib. Dan ini adalah zahir dari mazhab Imam Malik dan juga pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Yang lain mengatakan tidak wajib untuk mencari, namun yang betul adalah mencari tentunya. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan falam tajidu ma'a, yaitu wijdan, yaitu adamul wijdan, tidak didapatkannya air. Berarti memang harus berusaha mendapatkan lebih dahulu, bukan bermalas-malasan, santai-santai. Waktu adzan mengatakan, waktu ada adzan, kita tahu-tahu mengatakan, oh tak, ya saya tak ada air. Padahal belum mencari baik-baik dan belum lagi berangkat ke masjid. Padahal boleh jadi kalau dia ke masjid, di masjid ada air dan semacam itu. Tayyib, jadi harus berusaha lebih dahulu. Tayyib. Apakah di awal waktu langsung mencari air? Ya tentu memang. Apakah kalau di awal waktu tidak mendapatkan air, tetapi ada harapan di pertengahan waktu atau di akhir waktu itu dia ada harapan mendapatkan air, apakah dia boleh untuk tayamum demi mendapatkan demi mendapatkan waktu yang paling utama, yaitu sholat di awal waktu? Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang masalah ini. Ada 3 pendapat. Dan masing-masing pendapat kuat sekali. Tapi wallahu alam yang dirajihkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala itu sangat kuat juga. Yaitu kalau dia masih ada harapan untuk untuk ada harapan mendapatkan air di akhir-akhir waktu, maka dia belum boleh untuk tayamum. Dia masih harus mencari. Karena masih ada waktu untuk sholat. Karena masalah sholat di awal waktu itu tidak sampai wajib. Ini pembahasan masalah waktu ya, bukan masalah panggilan dari masjid wakaf tentunya. Jelas kalau itu ada dalil khusus menunjukkan memang wajib datang. Tayyib. Cuma dari sisi masalah waktu, jelas sholat di awal waktu itu tidak sampai wajib. Sementara sholat menggunakan air itu wajib. Maka selama masih memungkinkan untuk mendapatkan air di waktu sholat, nah kita tahu waktu sholat adalah dibagi 3 secara garis besarnya. Awal waktu, pertengahan waktu, dan akhir waktu. Ternyata di waktu sholat, yaitu di akhir waktu, masih mungkin untuk mendapatkan air, maka dia dilarang untuk tayamum. Karena sholat dengan menggunakan air, yaitu bersucinya dengan air, itu wajib. Tidak seperti masalah sholat di awal waktu. Ini hukumnya adalah memang tidak wajib. Memang ini perselisihan yang banyak tentang masalah ini. Ada 3 pendapat, tapi kurang lebihnya demikian. Baik. Dan intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan untuk umat ini. Kalau mereka, yaitu Allah Ta'ala menginginkan agar umat ini selalu suci dari kotoran maknawi dan juga dari kotoran hissi, suci dari hadas. Allah suka para hamba yang suka berusaha menyucikan dirinya sendiri. Baik. Makanya Allah menyuruh untuk bersuci dengan air. Tatkala tidak didapatkan air atau terhalangi dari menggunakan air, maka Allah memberikan kemudahan. Tetap dijamin kesuciannya, tetapi dengan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan pengganti air, yaitu debu. Baik. Ini sebagai keringanan. Makanya Allah Ta'ala berfirman di akhir-akhir pembahasan tersebut, Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin untuk menjadikan sedikit pun dari kesulitan kepada kalian. Akan tetapi Allah ingin untuk menyucikan kalian dan ingin untuk menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian agar kalian bersyukur. Jadi yang Allah inginkan adalah kita tetap suci. Kalau bersuci dengan air tidak dapat, diberi keringanan lagi. Keringanan yaitu tetap suci tetapi lebih ringan. Yang penting tetap suci. Dengan apa? Yaitu dengan tayamum yang sangat ringan itu. Baik, ini adalah kenikmatan agar kita bersyukur. Baik. Adapun pembahasan hadisnya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.